Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan bahas pengujian hipotesis dengan one sample t-test. Tujuannya, supaya kalian bisa menganalisis data dengan metode pengujian hipotesis deskriptif, khususnya pada data interval atau rasio, hingga pada penarikan kesimpulannya. Submateri yang akan dibahas, yang pertama adalah perumusan hipotesis, kemudian dilanjutkan pengujiannya dengan one sample t-test, terakhir adalah penarikan kesimpulan dari kasus yang tersedia. Kalau gitu simak videonya sampai selesai ya. Teman-teman, asumsikan kalian adalah pegawai bank. Kalian dihadapkan untuk memutuskan mana yang lebih baik antara strategi periklanan dan personal selling. Kalau udah tahu mana yang lebih baik, jadi bisa diputuskan nih, mana sih strategi yang akan ditingkatkan dan mana yang akan dievaluasi. Nah, berdasarkan teori, kalian menduga bahwa personal selling dan periklanan ini sebenarnya memiliki keberhasilan yang berbeda dalam mengoptimalkan penjualan produk. Anggaplah ini sebagai dugaan sementara kalian, atau hipotesis. Dugaan kalian ini tentu saja bisa benar, juga bisa salah. Gimana membuktikannya? Yaitu dengan melakukan riset dari data-data yang dikumpulkan dari sebagian nasabah atau sampelnya. Oke, jadi apa itu hipotesis? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ada dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis penelitian yang bentuknya kalimat pernyataan dan hipotesis statistik. Kita punya contoh permasalahan, apakah personal selling dan periklanan memiliki keberhasilan yang berbeda dalam mengoptimalkan penjualan produk? Nah, hipotesis penelitiannya, dia akan menunjukkan jawabannya langsung dalam bentuk kalimat pernyataan, yaitu ada perbedaan antara personal selling dan periklanan dan tidak ada perbedaan. Sedangkan yang sebelah kiri, ini adalah hipotesis statistik. Dia itu adalah hipotesis penelitian yang ditulis dalam persamaan statistik. Hipotesis statistik itu digunakan apabila kita bekerja pada sampel. Misalnya nih, dari populasi penduduk Ponorogo, kita ambil sebagian sampel penduduknya. Kemudian, data sampel ini yang akan kita uji, makanya dikatakan sebagai uji statistik. Hasil uji statistik nanti akan berlaku untuk keseluruhan populasinya. Cara kerjanya, kita akan membandingkan nilai dari pengujian statistik dengan nilai pendugaan parameter yang udah kita rumuskan di hipotesis. Makanya hipotesis itu tidak ditulis asal-asalan, tapi dirumuskan berdasarkan teori yang relevan dari variabelnya. Karena hipotesis statistik ditujukan untuk menduga parameternya, makanya di hipotesisnya, simbol yang digunakan adalah simbol parameter. Ini contohnya, mu adalah rata-rata dari populasi. Kalau simbol untuk rata-rata sampel yaitu X bar. Udah mulai ada gambaran ya? Nah, sekarang perhatikan, antara hipotesis penelitian dan statistik sama-sama mengandung H0 dan H1. H1 atau hipotesis alternatif ini mengarah pada jawaban permasalahan kita. Contohnya tadi, kita menduga bahwa personal selling dan periklanan ada perbedaan. Jadi di sini H1-nya berbunyi ada perbedaan. Sedangkan H0 ini sebagai hipotesis kerja yang biasanya dipersiapkan untuk ditolak. Jadi kedua hipotesis ini saling berlawanan ya. Bisa aja hasilnya H0 ditolak, bisa juga H0 diterima. Salah satu jawabannya ada di antara dua hipotesis ini. Namanya juga, kita menguji sebagian dari anggota populasi. Otomatis hasil pengujiannya tidak 100% tepat menggambarkan karakteristik populasinya. Pasti ada tingkat kekeliruannya. Nah, tingkat kekeliruan yang umum digunakan dalam pengujian adalah alfa, atau dikenal dengan taraf signifikasi. Alfa ini nanti kalian yang menentukan, bisa menggunakan 1%, 5%, atau 10%. Dalam penelitian sosial, umumnya digunakan alfa 5%, yang artinya pengujian hipotesis kalian mengandung kesalahan sebesar 5%, sehingga hasil dari pengujian kalian akan dipercaya kebenarannya sebesar 95%. Semakin kecil tingkat kesalahan yang ditetapkan, otomatis tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kalian itu akan semakin besar. Oke, yang pertama ada hipotesis dua arah atau two tail.
Ini biasanya yang bentuk hipotesisnya itu sama dengan melawan tidak sama dengan. Seperti di contoh awal kita tadi, yaitu ada perbedaan melawan tidak ada perbedaan, atau ada pengaruh melawan tidak ada pengaruh, dan sebagainya. Sekarang coba perhatikan kurvanya. Yang merah ini merupakan daerah penerimaan H0, sedangkan yang kuning adalah daerah penolakan H0. Karena hipotesisnya tutel, makanya daerah penolakannya dibatasi dari dua sisi kanan dan kiri kurva. Jadi nanti pengambilan keputusan H0 ditolaknya bisa dari dua sisi, yaitu bisa aja dari sisi yang sebelah kanan atau bisa dari sisi yang sebelah kiri. Nah, luas daerah yang kuning ini masing-masing sebesar alfa per 2. Kemudian ada hipotesis satu arah atau one tail. Ini dipakai kalau kalian udah tahu arah hipotesisnya. Oke, pertama dari arah kanan. Untuk hipotesis yang arah kanan, perhatikan H1-nya. Dia ini akan berbunyi lebih dari. Ini kurvanya, jadi batas penolakan H0-nya ada di sebelah kanan kurva. Yang merah ini kan daerah penerimaan H0. Luas daerahnya sebesar 1 minus alfa. Sedangkan daerah penolakannya, luas daerahnya sama dengan alfa. Sekarang kita bahas yang dari sisi kiri. Perhatikan H1-nya, ini biasanya berbunyi kurang dari. Ini kurvanya, jadi daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kiri kurva, dengan luas daerah sama dengan alfa. Misalnya kalian pakai alfa sama dengan 5%, berarti luas daerah yang kuning ini sama dengan 5%, dan luas daerah yang merah ini sama dengan 95%. Ini untuk yang one tail ya. Sekarang kita masuk ke bentuk hipotesis yang pertama. Jadi hipotesis ini tidak akan membandingkan antar objek atau variabel. Tidak juga untuk melihat bagaimana hubungan antar variabelnya. Tapi hipotesis ini fokus untuk menguji apakah suatu variabel sama dengan nilai yang ditentukan atau tidak. Contohnya di sini 10 ya. Nah, nilai 10 ini diperoleh berdasarkan teori yang relevan, bukan kalian sendiri yang menentukan. Oke, ketika melakukan pengujian hipotesis deskriptif, perhatikan jenis datanya, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. One sample t-test untuk rata-rata populasi di video ini dilakukan pada data yang berdistribusi normal dengan varians populasi yang tidak diketahui. Aturan yang pertama, jumlah sampelnya harus kurang dari 30 atau termasuk sampel kecil. Kemudian, datanya ini berskala minimal interval. Kemudian, sampel datanya diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Makanya ini termasuk pengujian parametrik. Contoh kasus, seorang peneliti bermaksud menganalisis pemahaman statistik mahasiswa dengan standar keberhasilan 70. Ujilah apakah mahasiswa ES lulus dengan nilai B-min. Buat dulu hipotesisnya. Hipotesis nulnya, mu sama dengan 70. Sedangkan hipotesis satunya, mu tidak sama dengan 70. Kita akan menggunakan tingkat signifikasi 5%. Ini langsung aja kita copy datanya ke SPSS, masuk ke data view, kemudian kita paste. Kita definisikan dulu variabelnya. Di sini datanya bukan bentuk kategori, jadi langsung aja kita ubah skala datanya ke scale. Klik analyze, kemudian compare mean, klik one sample t-test. Masukkan variabel ke test variabel. Test value-nya bisa kita isi dengan 70, ini nilai hipotesis kita tadi. Kemudian langsung aja klik OK. Nah, ini dia output dari one sample t-test. H0 ditolak apabila nilai mutlak T lebih dari T tabel. Baris yang paling atas adalah taraf signifikasinya, sedangkan kolom yang paling kiri menunjukkan degree of freedom-nya. Pada pengujian tutel, kita menggunakan taraf signifikasi 0,025 dengan degree of freedom sama dengan 26. T-tabel untuk degree of freedom sama dengan 26 adalah 2,056. Sekarang coba perhatikan kurva berikut. Asumsikan ini adalah kurva distribusi T pada N sama dengan 27. Pada sisi kiri daerah penolakannya dibatasi dengan minus 2,056.
dengan luas area sama dengan 0,05 dibagi 2. Pada sisi yang kanan ini sama juga, daerah penolakannya dibatasi dengan 2,056. Sedangkan T hitung kita pada pengujian T sama dengan 12,269. Artinya, dia ada di sisi sebelah kanan dari batas kurva yang kanan. Makanya keputusannya menunjukkan H0 ditolak. Sekarang kalau kita uji signifikasinya. H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 0,05. Kita cek, ternyata signifikasi kita pada total yaitu 0,000. Keputusannya adalah H0 ditolak. Kita ambil kesimpulan. Dengan tingkat signifikasi 5%, pengujiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai parameter populasinya. Tadi kan di awal ditanya apakah nilai mahasiswanya ini sama dengan 70 atau B-min. Ternyata di sini terbukti bahwa nilai rata-rata mahasiswanya ternyata bukan 70 dalam mata kuliah statistik. Sekian materi kita, komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan, dan selamat mencoba!